Shalom, kita jumpa lagi lewat channel Klavo Sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami di hari ini bersyukur untuk kasih Tuhan, cinta Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca serta merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan setiap kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Persekutuan Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Yohanes Pembaptis ayat yang ke-7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih besar, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat hari ini, persiapan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Persekutuan Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan dalam menjalani masa-masa raya Advent, tentunya akan ada banyak hal yang kita siapkan. Pasti sudah ada yang berencana untuk pulang kampung, tetapi juga hal-hal lainnya yang sudah dipersiapkan. Ketika kita memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke kampung halaman kita, ketika kita sudah berada di kampung halaman kita, tentunya kita akan dihargai oleh keluarga kita. Kita dihargai dengan profesi kita, tetapi juga kita dihargai karena kita datang dari tempat yang jauh. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan di hari ini, saya membaginya dalam dua bagian penting yang akan kita belajar bersama-sama. Bagian yang pertama adalah Yohanes katakan bahwa sesudah ia akan ada seorang yang datang lagi, bahkan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada Yohanes. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam bagian ini Yohanes katakan bahwa untuk membuka tali kasut dari kakinya saja, Yohanes tidak layak untuk melakukan hal itu. Dalam tradisi orang Ibrani, membuka tali kasut adalah hal yang dianggap sangat rendah. Bahkan seorang murid melakukan hal itu kepada gurunya dianggap adalah hal yang sangat rendah. Yohanes mengatakan hal ini bukan ia mau menolak atau mengejek Yesus, tetapi Yohanes mengatakan hal ini karena ia mau menunjukkan bahwa betapa besar dan kudusnya Tuhan itu. Ini berarti bahwa seseorang yang dimaksudkan yang akan datang oleh Yohanes ini bukanlah seseorang yang biasa. Dalam arti bahwa Yesus datang bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai nabi, tetapi dia lebih dari itu. Maka dari itu kita sebagai manusia penting kita memperhatikan hal ini. Kita menyiapkan hati kita merendahkan diri kita untuk menyambut dan menerima kelahiran Sang Juru Selamat. Persekutuan yang diberkati Tuhan, lalu bagian yang kedua, Yohanes mengatakan bahwa ia membaptis orang dengan air. Ini merupakan tanda akan pertobatan, pengakuan dosa, dan juga persiapan untuk kedatangan kerajaan Allah. Baptisan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, ini berarti Yesus memberi anugerah yang memberkati, menguatkan, dan menjaga kehidupan. Ini akan diberikan oleh Yesus Kristus setelah kematian dan kebangkitannya bagi orang-orang percaya. Persekutuan Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menjalani masa-masa penantian akan kelahiran Sang Juru Selamat. Untuk itu, saya mengajak persekutuan sekalian untuk mari kita merendahkan diri kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, supaya ketika Sang Juru Selamat itu datang, kita semua dapat diberkati oleh Roh Kudus. Selamat menjalani masa raya Advent. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini. Semoga firman ini dapat menguatkan kami untuk menjalani minggu-minggu Advent ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua di hari ini. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.